Oke, nah di sini juga slide ya MDP. Minggu kemarin dokter sempat mendatangi sidang dari Majelis Disiplin Profesi. Jadi gini ya guys, mungkin kalian tahu di sini tidak ada dendam. Apapun masyarakat juga perlu tahu terhadap saudara DRL. Tapi dokter sudah cukup jengah melihat oknum-oknum dokter yang sering muncul di medsos ya dengan teknik marketing flexing. Kita tahu dokter tuh sebenarnya tidak boleh melakukan flexing, itu sudah melanggar etika, memamerkan kekayaannya, unboxing dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh DRL, ini juga dilakukan oleh DRG dulu ya. Nah, jadi dokter sudah hadir di acara persidangan MDP karena pelaporan dokter atas dugaan pelanggaran kode etik. Ya, jadi di situ pada saat dokter datang ke klinik Athena Palembang, dokter melihat tidak ada surat izin praktek. Sementara saudara DRL sering mengupload tindakan-tindakan treatment di klinik Athena Palembang, ya, tetapi tidak ada di situ surat izin praktek yang tampak. Sedangkan menurut aturan Permenkes, ya wajib dipasang surat izin praktek. Oke, dari situ dokter juga ingin menanyakan terapi mini stem cell. Kenapa? Karena dokter sebagai dokter yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun ya, hampir 13 tahun lebih berkutat di bidang kecantikan, tidak pernah tahu ada yang namanya mini stem cell. Jadi dokter ingin tahu ya, bahkan ingin melakukan terapi tersebut. Oke, nah jadi di sini ternyata memang pada saat kita di persidangan, saudara DRL mengakui bahwa mini stem cell adalah sekretum. Ya, jadi fix mini stem cell bukan stem cell dalam jumlah yang kecil, diakui oleh saudara DRL. Oke, nah, jadi di sini adalah salah satu kebohongan yang mungkin terkuak bahwa klinik Athena tidak menjual stem cell asli dengan dikatakan mini stem cell. Nah, sekarang kita lihat video dari istri dari DRL. Kita tonton rame-rame ya, silakan. Oke, jadi hari ini aku cobain treatment baru di kecantikan Athena dan itu baru launching juga, namanya tuh mini stem cell. Jadi itu tuh sebenarnya ya bagian kecilnya dari stem cell kan. Kita dengarkan bersama-sama bagian kecilnya dari stem cell. Tidak ada sebutan sekretum sama sekali. Oke? Lanjutkan. Karena kan stem cell kan nggak semua orang yang terjangkau ya, stem cell itu cukup mahal. Tapi memang ya sebagus itu hasilnya. Dan aku tuh udah kesain sendiri bahwa memang stem cell itu bagus kayak gitu. Jadi memang ada efek untuk hormonal ya. Punya masalah hormonal, jawab hormonal, menstruasinya juga banyak banget. Itu tuh ada perbaikan, memang ada perbaikan. Karena memang tidak bisa dijangkau oleh semua orang, jadi kita buat yang mini stem cell-nya itu. Tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Stem cell itu harganya ratusan juta. Oke ya, ratusan juta. Jadi dengan nama mini stem cell yang dia bilang sejumlah kecil dari stem cell, berharap harganya lebih murah. Oke? Yuk lanjutkan. Oh, biar lebih murah dan lebih terjangkau untuk semua orang, tapi memberikan efek yang hampir sama seperti stem cell. Jadi aku mau cobain. Oke, stop. Efek yang hampir sama dengan stem cell ini adalah bentuk penipuan publik ya, tidak ada. Tidak ada sekretum memberikan hasil yang hampir sama dengan stem cell. Itu jauh berbeda. Sekretum itu adalah produksi sampah istilahnya dari stem cell. Jadi efeknya juga sangat kecil. Ya, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan stem cell. Oke, lanjutin. Launchingnya bisa dapatkan di klinik kecantikan Athena terdekat di kota Klaten. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini jadi penting nih. Kita lihat diinjeksikan secara intravenous. Ya, oke, stop. Jadi stem cell itu memang betul dilakukan injeksi secara intravenous, masuk ke dalam aliran darah vena. Tetapi seperti yang dikatakan saudara tersangka DRL, mini stem cell adalah sekretum, ya. Sementara sekretum tidak diinjeksikan secara intravenous, tapi diinjeksikan di intramuskular, di atau di lengan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi kepada saudara Reni Effendi, ya,
Anda pernyataannya sama seperti di awal bahwa mini stem cell adalah jumlah kecil dari stem cell, yang berarti itu adalah penipuan publik? Atau Anda sepakat dengan suami Anda yang mengatakan bahwa mini stem cell adalah sekretom? Tapi pertanyaan kedua, mengapa diinjeksikan secara intravenous? Apakah ada evidence based medicine yang menjelaskan soal ini? Itu tidak ada. Ya. Nah, itu salah satu dokter juga respon hari ini. Dan untuk slide ya, cek bahwa mini stem cell itu adalah jumlah kecil dari stem cell. Kita lihat slide-nya. Oke, nah kita bisa lihat ya. Ini adalah admin dari Athena Palembang. Untuk biayanya kalau satu kali seharga 15 juta, paket 3 kali harganya 35 juta, paket 4 kali harganya 50 juta. Sekretom itu modalnya kurang dari 1 juta. Ini kita buka-bukaan aja, kalau sama dokter mah kita buka-bukaan aja ya. Sekretom itu modalnya di bawah 1 juta. Dan biasanya di klinik itu diinjeksikan paling mahal di klinik mewah sekalipun adalah 3.500.000 dan diinjeksikan secara intramuskular. Ya, tetapi di sini berlipat-lipat. Oke, dengan alasan mini stem cell. Ini bentuk penipuan apa bukan? Kalian bisa melihat sendiri. Dan dijawab, dokter nanya ini, stem cell sama seperti plasenta stem cell kan? Dijawab, iya ibu, isinya sama, tapi jumlahnya lebih sedikit dari plasenta. Nah, apakah berarti ini sama ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Reni Effendi? Tetapi dibantah oleh saudara DRL pada saat MDP. Kenapa? Karena MDP itu kita bisa lihat apakah di situ ada malpraktek. Nah, dugaan malprakteknya terjadi pada saat injeksi. Kok injeksinya secara intravenous? Ya, oke ya, di sini udah kelihatan ya. Semua ditampilkan ke fakta. Oke, yuk. Oke, pertanyaannya sudah kepada Reni Effendi. Jadi dokter menanyakan di sini, dokter nggak pakai inisial. Ya, silakan Anda muncul. Jangan tutup mulut di depan jurnalis. Ya, kenapa? Karena pada saat Anda melakukan treatment, menawarkan produk, Anda dengan gegap gempita, senang banget menghadapi kamera. Kenapa Anda sekarang terdiam? Oke, ya. Sekarang selanjutnya dokter akan bahas tentang salmon DNA. Oke ya. Salmon DNA, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita ketahui DNA salmon di rumah saja itu adalah produk relabeling dari Ripe Skin, yang produknya sama seperti produk booster cell oleh DRG, seperti dijual oleh DRG. Oke? Nah, Ripe Skin ini ditumpuk stikernya oleh pihak Athena untuk menutupi brand asli. Ya. Dan Ripe Skin ini produk aslinya bersegel dan steril. Ya, jadi bersegel dan steril. Nanti kita lihat semua. Oke? Yuk, kita mulai. Hai guys, jadi hari ini aku mau review produk bestseller dari klinik kecantikan Athena, yaitu DNA Salmon di Rumah Aja. Ini tuh udah terkenal banget, salah satu produk bestseller di klinik kecantikan Athena yang kalau misalnya kita live di TikTok atau live di Shopee, bener-bener cepet banget. Live di situ atau di situ ya tadi ya sebutkan, oke? Berarti ini ikut menjual. Dari sini jelas banget pernyataan saudari Reni Effendi, dia ikut menjual produk ini. Oke, nah nanti larinya ke pasal ikut serta, pasal 55. Oke yuk. Habisnya. Hai guys, jadi hari ini aku Udah nggak apa-apa. next. Oke, nggak Banget apa-apa. guys, jadi hari ini aku mau contohin gimana sih cara pakainya DNA salmon itu. Karena masih banyak banget yang tanya gimana sih dok cara pakainya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian nanti beli DNA salmon di rumah aja, kalian dapat kayak begini ya. Terus kalian buka kotaknya, terus kalian dapat namanya aplikator sama serumnya. Jadi ini Nah, oke ya. Dia membuka itu, kita lihat DNA salmonnya tidak ada tutupnya. Tidak ada tutup. Oke? Dah. Terus selanjutnya banget guys, jadi hari ini aku mau contohin gimana sih cara pakainya DNA salmon itu. Karena masih banyak banget yang tanya gimana sih dok cara pakainya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian nanti beli DNA salmon di rumah aja, kalian dapat kayak begini ya. Terus kalian buka kotaknya, terus kalian dapat namanya aplikator sama serumnya. Jadi ini udah ya, oke. kayak gitu. Terus yang aplikatornya kita buka. Kalau misalnya Digunakan lagi karena terkontaminasi. Hello, Dr. Reni Effendi. Ya, pada saat Anda mengeluarkan itu produk tersebut DNA salmon itu sudah terkontaminasi, tidak tertutup, tidak bersegel.
Ya, kalau kita ngomongin masalah jarum, betul jarumnya steril. Tapi produk yang Anda keluarkan dari box DNA salmon di rumah saja itu adalah produk yang tidak bersegel, tidak steril. Artinya apa? Sudah terkontaminasi. Nah, ini yang dokter tanya, Anda dokter, ya, masa hal seperti ini aja tidak paham? Oke? Ya. Jadi jelas banget terkontaminasi. Jadi lucu sebenarnya. Satu sisi dia ngomong terkontaminasi di produknya, sementara produk itu sendiri sudah terkontaminasi. Makanya kita katakan diduga menjual produk yang berbahaya. Bukan hanya jarumnya, produknya sendiri sudah terkontaminasi. Yang videonya si DRL, oke? Lebih Kita lihat tuh. bentuknya daerah salmon kayak gini. Nah, kita lihat. Kayak injeksi dalam. Nah, dibuka, diulangi lagi, dibuka tidak tertutup. Ini didesain steril banget ya. Nah, kayaknya gampang banget nih. Ini kalau kalian pencet. Parah banget tuh manusia satu ini. Oke ya. Jadi dokter kenapa ini parah banget? Ini bener-bener dokter yang bener-bener rela yang mencelakakan wajah. Ini dua orang ini bener-bener nih, ya, DRE sama DRL ini. Jadi kita lihat sekarang perbedaannya antara yang DNA salmon di rumah dengan aslinya ripe skin. Kita lihat yang kiri. Ini adalah ripe skin yang tertutup tersegel. Ya, yang diimpor oleh PT Piridam. Kita lihat tertutup ya, tersegel. Tetapi yang sebelah kanan adalah produk yang dijual dengan salmon di rumah saja yang sudah terbuka, sudah terkontaminasi. Artinya apa? Ya, jadi DRL dan DRE lebih baik yang rela mengorbankan wajah masyarakat Indonesia untuk rusak daripada kehilangan boxnya. Jadi dugaannya dokter, dia itu kenapa kok melepas tutupnya? Karena boxnya nggak muat, guys, nggak muat. Ini kak yang disebut sebagai dokter. Ya, jadi dokter katakan kenapa dokter bilang bahwa seorang DRL atau DRE itu bukan dokter, mereka kriminal. Dokter ya itu pendapatnya. Ini salah satu kelakuan mereka. Ya, mereka rela kok mencelakakan wajah kalian. Ini kita bisa ngelihat dengan mata kepala sendiri ini. Jadi jangan ada kita bohong nanti atau lagi kubu-kubunya membela. Ini jelas terang benderang loh. Dokter kayak begini kelakuannya. Ya, ini disebut bisa dikatakan malpraktek loh kayak begini. Ya, dia rela melepas segel, dia masukkan ke kotaknya sendiri, terkontaminasi seperti itu. Dia suruh masyarakat Indonesia membeli dengan harga jutaan rupiah. Ya, oke, dah. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi di sini ya, yang dokter juga tanyakan dugaan pasal 55 ikut serta dari saudara DRE. Nah, selanjutnya kita akan lihat stiker karena kita sudah awal-awal dokter muncul kan DRL disebut sebagai duta stiker. Ya, nah di sini dokter ingatkan lagi, di sini akan ada tentang rekaman stiker, ya, yang juga dokter tanya kenapa tidak diusut oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ini bisa dijadikan bahan untuk penyidik Polda Metro Jaya. Karena kalau kita di kasus narkoboy ya, itu dicari semuanya ya, tadi ya, dicari semuanya nih yang terlibat. Dokter melaporkan bukan atas nama DRL ya, bukan, tapi dalam lidik. Jadi maksudnya dokter itu semua yang terlibat, yang memesan stiker, ya, yang melakukan tindakan dugaan penipuan tersebut, itu semua harus ditindak. Jadi kita tuh penindakan itu secara lengkap, konkret semuanya, komplit.